Sangat bangga sekali dan apresiasi seorang anak muda di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ini untuk bersedia berbagi cerita. Kita ingin mengetahui begitu ya, apa motivasinya begitu dan apa sih enaknya Iya, betul, dalam industri betul. pariwisata begitu ya. Saya perkenalkan, ini dia, saya bersama Indi ya. Oke, Iya. selamat malam Indi. Selamat malam, Luar biasa malam sekali. untuk teman-teman yang dengar. Ya. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saat sekarang itu saya kerja di bidang pariwisata, yakni di travel agent. Salah satu travel agent di Labuan Bajo. Masih menikmatinya begitu kan? Sangat amat menikmati karena kebetulan tuh kemarin tuh kuliahnya di bidang pariwisata, Oke, ya. di manajemen kekhususan pariwisata, dan puji Tuhan Ya. setelah beres kuliah kemarin bulan Mei, terus beberapa bulan stay di Bandung, sempat bantu juga untuk TL tour leader di Bandung. Wih. Kemudian move ke sini tuh sekitar bulan Agustus, terus bulan Septembernya travel agentnya itu panggil untuk kerja untuk mereka, kayak Luar gitu. biasa sekali. Jadi mereka hire. Kalau Indi ini berarti fresh graduate ya ini ya? Iya, bisa dibilang fresh graduate karena graduate-nya itu ini 2022. 2022. Itu bulan berapa kemarin deh? Mei. Bulan Mei. Luar biasa sekali. Jadi kalau fresh graduate berarti ilmu pengetahuan masih fresh nih. Segar begitu. Amin. Tinggal diaplikasikan. Iya, begitu betul, ya? betul. Kemarin kuliahnya di mana, Dek? Kemarin kuliahnya itu di Bandung, terus ambil sempat apa? ambil manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata. Iya. Oke. Terus selama kuliah juga memang sangat amat suka sama dunia pariwisata. Jadi dulu tuh sempat ikut beberapa Audisi. bukan beberapa travel di sana. Oke. Jadi kita bantu beberapa travel untuk bawa city tour lah di Bandung kayak gitu. Cari uang jajan tambahan kan. Betul. Terus sempat di hotel-hotel juga ikut event karena di sana kan banyak IO toh, jadi ikut IO juga begitu. Dengan harapan nanti bisa diaplikasikan di sini. Di sini seperti ya. itu. Luar biasa. Ya, karena memang Labuan Bajo nih Cindy, sejauh yang kita amati ya bahwa kita di sini membutuhkan banyak keterampilan. Iya, betul, jadi ketika Indi juga berada dan bersembayam di kota Bandung selama berapa tahun? 4 ya? Iya, kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun, tentunya ilmu pengetahuan itu nanti akan diaplikasikan begitu ya di Labuan Bajo ini. Amin, amin. Khususnya di pariwisata. Apalagi bicara pariwisata ini kan kompleks ya, Indi ya. Iya, betul, dan betul. saat ini Indi di Travel agent. Posisinya apa, Indi? Kalau di travel agent tuh posisinya travel konsultan. Jadi ya kerjaannya itu arrange untuk semua trip, dari open trip. Biasanya sih kita arrange khusus itu untuk private trip kan. Kadang tuh arrange untuk private trip di Labuan Bajo. Terus kadang ada beberapa perusahaan juga yang mereka mau gathering ke Labuan Bajo atau Sumba atau Bali atau Raja Ampat, kita bikin itu, kita arrange dari itinerarinya, terus harga dan segala macamnya, transportasi, akomodasi dan lain-lainnya itu kita arrange. Jadi ya selain travel konsultan juga secara directly itu ketemu sama tamu. Ya kerjanya seperti itulah. Oke. Intinya selalu berkaitan dengan bagaimana handling tamu-tamu wisatawan yang datang ke Labuan Bajo ini. Betul. Dan kebetulan travel agent kita tuh kita fokusnya itu untuk tamu foreigner. Jadi mostly 99%-nya itu semua tamu kita itu orang luar, seperti itu. Iya, jadi harus komunikasinya sama mereka harus pakai English lah kayak begitu. Oke. Iya. Kalau Indi sekarang itu berarti you are English speaker gitu ya. Artinya selain bahasa Inggris ada bahasa lain lagi, bahasa asing yang dikuasai? Dalam perencanaan sih mau belajar bahasa lain juga. Apa itu? Mau belajar bahasa Prancis. Prancis ya. Ya, karena apakah memang ada pangsa pasarnya yang dituntut sekarang itu? Tidak juga sih, karena kebetulan saya ada salah satu teman kerja. Kita tuh satu teman kerja kita tuh dari Perancis gitu kan. Nah, dia kan lagi belajar bahasa Indo. Terus ya saling bantu, saling tukar. Gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi ini berarti belajar gratis nih ini. Nah, iya, itu salah satu tujuannya. Karena kan belajar bahasa kan lumayan mahal ya kalau misalnya kita ini kan belajar kursus atau semacamnya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan situasi yang ada. Kebetulan ada teman orang Prancis, ya sudah kita belajar dari dia saja. Sejak kapan ini merencanakan dulu untuk bergabung di industri pariwisata ini?
Karena dulu di SMA, SMK ya? SMA, iya. Oke. Dulu tuh SMA di Loyola. Loyola, ya. Nah, tapi emang dari SMA itu sudah concern mau masuk ke dunia pariwisata. Terus ya puji Tuhannya masuk ke Universitas Pariwisata. Jadi ya sudah berarti sejak 5 tahun lalu lah. Karena dari 5 tahun lalu tuh kita sudah bisa baca peluang kan Labuan Bajo ke depannya itu seperti apa. Ya? Meskipun ya 5 tahun lalu 2018 2017 itu belum terlalu kelihatan. Cuman dari 2017 itu kan program-program pemerintah itu sudah mulai muncul di sini kan. Nah, melihat peluang iya, dan melihat peluang juga ya sudah kita harus ke dunia pariwisata. Dan kebetulan suka juga ketemu sama orang dan juga mau belajar bahasa. Jadi ya mau belajar di dunia pariwisata seperti itu. Kalau targetnya Cindy di pariwisata apa sesungguhnya sih? Target nih untuk beberapa tahun. Entrepreneur gitu? Mau ini sih, dulu waktu kuliah tuh kita sering bikin bantu desa wisata untuk pengembangan desa wisata. Nah, kebetulan saya dari Pacar, terus saya sangat amat merasa bangga dan luar biasa teman-teman yang dari desa Loham, ya pasti kita tahu lah beberapa teman Kak Ardis dan juga beberapa yang lainnya, yang itu kan betul, mereka sudah kembangkan desa wisata di sana kan. Jadi ya kedepannya harapannya itu bisa bantu supaya lebih baik lagi lah ke depannya seperti itu. Dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan waktu kuliah, terus waktu pelatihan ataupun waktu pengembangan desa di Bandung apa segala macamnya, itu bisa diterapkan lagi nanti di sini seperti itu. Harapannya seperti itu. Membangun dari desa lah. Membangun dari desa begitu ya. Ya. Saya amati ada beberapa teman yang sudah memulai begitu. Iya, betul. Dan memang untuk membangun desa kita sudah tidak ada harapan untuk kepada orang lain lagi betul, selain kita betul. yang memiliki energik secara ini, energik muda begitu ya, apalagi secara sumber daya yang cukup memadai hari ini sehingga itu yang dibutuhkan begitu ya. Sahabat mau berbicara ya bahwa memang kalau dilihat dari tampang ya Cindy ini tampaknya bukan orang Manggarai begitu ya. She looks like a little bit from Jawa gitu. Iya, sedikit betul. Ada Medan lah biasanya orang Medan bilang. ya? Iya. Padahal orang pacar. Padahal orang pacar, guys. Padahal orang pacar gitu ya. Orang tepatnya di Loha gitu. Betul. Yang sekarang sudah nobatkan sebagai desa wisata baru. Salah satu desa wisata baru. Di bagian utaranya Labuan Bajo ya. Iya, betul, di bagian utaranya Labuan Bajo. Kita amati bahwa industri pariwisata di Labuan Bajo ini Indi, itu kurang begitu banyak ini anak-anak perempuan kita yang terlibat gitu. Kalau dari pengamatan Indi sendiri, apakah ada sesuatu yang berat di sana? Sampai jumlah anak-anak kita yang perempuan kuotanya sedikit gitu ya. Iya, betul. Dari pengalamannya Indi? Kalau dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya kita tuh SDM perempuan tuh sangat amat banyak. Betul kan? Terus yang sorry itu saya maksudnya yang kuliah di dunia pariwisata ataupun di tempat jurusan-jurusan lain itu kan banyak. Cuman saya melihat itu di sini tuh masih jarang orang-orang tuh melibatkan perempuan seperti itu. Iya. Jadi cuman saya melihat beberapa pihak sekarang tuh mereka sudah mulai melibatkan perempuan untuk event dan apa segala macamnya itu mereka biasanya panggil teman-teman perempuannya seperti itu. Iya, karena sebenarnya tuh ya orang-orang tuh tidak mau bergerak kalau misalnya belum dipanggil saja. Biasanya kan budaya-budaya kita seperti itu. Tapi melihat beberapa kali kayak teman-teman itu sudah mulai diajak untuk ikut event, bantu event ini, event itu sudah mulai banyak tuh perempuan-perempuan yang sudah mulai terlibat seperti itu. Karena sebenarnya itu orang-orang tuh butuh seperti pengakuan saja untuk dipanggil. Karena sedikit saja orang yang mau tergerak hatinya secara langsung untuk mau bergerak kan seperti itu. Oke, kalau dari pengalamannya Indi sendiri, bagaimana ceritanya Indi sampai kerja di satu perusahaan yang sekarang ini hanya pangsa pasarnya orang-orang dari luar negeri nih, Eropa khususnya ya? Iya, betul. Apakah ada yang merekomendasi atau you fight by yourself and then you know? Ya, jadi kebetulan itu travel agent itu mereka tuh kan lagi cari travel konsultan. Kemudian di situ tuh ada teman dulu yang waktu SMA. Dan kebetulan teman itu saya waktu SMA kan sering ikut lomba bahasa Inggris, debat, terus storytelling dan lain sebagainya. Dan mereka kan carinya itu orang yang bisa bahasa Inggris seperti itu. Jadi teman merekomendasikan, kemudian mereka panggil untuk kerja di sana seperti itu. Oh, by recommendation. Ya, by recommendation. Kerjanya di sana. Nah, yang terberat Indi selama Indi bekerja di
industri pariwisata khususnya di bidang jasa ya, betul, tours betul. and travel gitu. Apa yang paling berat sih ini? Paling berat. Untuk yang dijalankan oleh perempuan nih. Iya. Sebenarnya yang tidak ada hal yang paling berat sih, cuman kadang tuh kan kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda dan juga budaya yang berbeda kan. Kalau misalnya karakteristiknya orang Indonesia kita sudah paham betul bagaimana kalau misalnya mereka marah, kemauan mereka seperti apa, seperti itu. Cuman hal yang menurut saya berat kerja di travel agent itu di travel konsultan saat kita ketemu sama tamu dan mereka ada komplain, itu kan karakteristik mereka saat marah ataupun kemauan mereka itu sebenarnya seperti apa, ya kita sulit untuk pahami begitu. Jadi kita perlu waktu untuk analisis apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan seperti itu. Tapi untuk kalau misalnya sebagai perempuan semua kerjaan sih oke-oke saja begitu. Maksudnya di dunia pariwisata pun mungkin karena orang luar negeri juga ya mereka menghargai perempuan, lalu ya mereka tidak melihat ini perempuan atau laki-laki gitu, mereka memperlakukannya sama seperti itu. Yang jelas untuk bekerja di industri pariwisata salah satu the main key itu adalah bahasa Inggris ya Inde ya? Iya betul, Labuan Bajo itu harus bisa bahasa harus Inggris. Bahasa Inggris ya, teman-teman wanita di luar sana memang harus belajar bahasa Inggris tentunya. Kalau seandainya bercita-cita begitu ya seperti Cindy, berada di travel agent di industri pariwisata dan menempat posisi sebagai travel consultant gitu ya. Iya, betul. Selain bahasa Inggris nih, apa keterampilan yang dibutuhkan sesungguhnya itu? Biar teman-teman anak-anak kita juga tahu lah. Iya, betul-betul. Yang pertama itu paling komunikasi skill, terus harus ada percaya diri dari kita. Karena sebetulnya teman-teman, saya pun waktu pertama kali kerja di travel agent itu kan pertama kalinya saya ketemu langsung dengan bule. Biasanya kan bicara bahasa Inggris tuh dengan orang Indo kan, dengan teman-teman atau apa. Nah itu sensasinya beda tuh. Butuh kepercayaan diri yang tinggi dan juga ya itu tadi harus bisa bertahan lah istilahnya, harus bisa bertahan. Karena sensasinya untuk ngobrol sama teman-teman Indo sama orang luar itu kan berbeda. Jadi butuh percaya diri lah. Itu yang pertama. Karena ya mungkin Kak E juga pertama waktu belajar bahasa Inggris takut untuk ngobrol kan, betul? Kaku-kaku gitu ya. Nah, kaku-kaku. Cuman ya berjalannya waktu ya kita pasti bisa kayak gitu. Dan juga orang-orang luar bule itu pasti mengerti. Kita juga kan sama-sama belajar kayak gitu. Ya, tidak usah takut belajar dari hal-hal kecil dari ini sih bahasa sehari-hari dulu toh. Kayak gitu. Industri pariwisata ini cukup menjanjikan ya? Iya betul, cukup menjanjikan, sangat amat menjanjikan. Saya amati Indi perkembangannya dari penampilan tentu ini sudah membuktikan gitu. Agak bahaya ya. Luar biasa ini. Bagaimana ini ke depannya Indi? Masih bertahan atau bagaimana di industri pariwisata atau mau naik posisi bagaimana gitu? Ya mau tetap di industri pariwisata tapi nanti mungkin kita cari hal yang baru lagi. Ini kan kita sudah belajar di travel agent. Nah, mungkin nanti ke depannya seperti yang saya bilang tadi, saya mau membangun ini toh desa. Nanti akan sama-sama sering turun lapangan dan lihat kondisi juga. Jadi kita bisa analisis apa yang dibutuhkan di desa Loha nanti seperti itu. Loha ya. Iya. Dedikasi utamanya oleh Indi ini nanti yaitu Desa Loha, bagaimana dia harus betul-betul dijadikan sebagai desa wisata yang betul. Sebenarnya bukan cuma desa Loha sih, karena saya kan dari Pacaran itu banyak sekali destinasi-destinasi yang masih hidden, yang masih tersembunyi di Kecamatan Pacar dan juga Macang Pacar. Nah itu nanti concernnya itu kita harus deteksi lagi di mana lagi tempat wisata yang bisa menjadi potensi baru nanti untuk kedepannya seperti itu. Karena ya tidak bisa dipungkiri Labuan Bajo itu kan kedepannya itu sudah dijuluki sebagai kota super premium pariwisata. Jadi ya nanti tuh kedepannya itu bukan hanya Labuan Bajo saja yang orang mau lihat seperti itu. Bisa keluar Labuan Bajo seperti itu kan. Dan juga ya orang datang ke Labuan Bajo mungkin hanya untuk selling. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah mendapatkan potensi lain, itu kita bisa tawarkan lagi seperti itu. Kayak ke Loha itu kita bisa desa wisata, terus kita juga bisa nonton pertunjukan caci dan lain sebagainya kan. Dan juga ke atasnya itu masih ada Cuncar, terjun, dan juga masih banyak lah destinasi lain yang
ada di bagian ke atas itu. Karena ya kan sejauh ini tuh memang tidak bisa dipungkiri. Ya, betul. Saya di Travel Agent pun kalau open trip tuh kan kita jual cuma sailing kan, betul. 3 hari 2 malam. Kalau private trip dan by request baru tuh kita kasih destinasi lain seperti itu. Padahal Labuan Bajo ini, Manggarai Barat ini kan potensinya itu bukan cuma potensi alam, masih banyak sekali potensi budaya yang kita punya, cuman belum ke explore. Dan kalau menurut saya itu ini kan generasinya kita sekarang tuh bisa dibilang tuh banyak sekali yang tidak paham akan budaya, tidak tahu Caci bagaimana seperti itu. Nah, mungkin dengan nanti kita jadikan Caci ini sebagai salah satu destinasi wisata atau salah satu objek, nah itu nanti bisa buat generasi muda tuh bisa belajar lagi tuh budaya kita seperti apa, kayak gitu. Iya, betul. Ya. Nanti bisa. Tapi memang sepakat sih Indi ya, kalau kita lihat bahwa Labuan Bajo itu kan sebagai transit point gitu ya. Betul. Orang hanya tiba dan tidur, tetapi spending time-nya itu lebih banyak menghabiskan waktu itu di Kepulauan Taman Nasional Komodo so far ya. Iya, betul. Dari sisi diversifikasi gitu ya, keberagaman daya tarik wisata tentunya ya di daratan kita harus dimunculkan gitu. Betul, Dan dengan adanya LOHA itu kemarin, itu nanti akan menarik nih memperluas begitu ya wilayah jelajahan untuk kegiatan kepariwisataan kita. Dan ini tentunya adalah kabar gembira ya buat Labuan Bajo, buat Manggarai Barat, juga kebutuhan wisatawan, sehingga mereka tidak bosan hanya selama ini laut-laut terus begitu ya. Sailing. Nanti akan ketemu dengan orang-orang masyarakat kita yang ada di kampung. Apakah kegiatannya itu apa namanya harvesting begitu, pilih belulah ya. Iya, kan pilih belulah. Seperti itu kan yang ada di atas ya. Pergi lihat vanili. Pergi lihat vanili, makan gula merah. Makan gula merah begitu. Makan ubi gitu. Betul. Seperti itu. Iya, tentu ini juga hal positifnya ke depan akan merubah persepsi kita. Di mana selama ini kalau kita makan ubi itu orang miskin gitu ya. Iya. Padahal makan ubi itu sesungguhnya French fries gitu ya. Iya, betul. Aduh, luar Seperti biasa. itu. Ini sebagai salah satu representasi atau perwakilan dari anak-anak perempuan ya yang terlibat di industri pariwisata. Apa yang Indi mau sampaikan kepada teman-teman, adik-adik kita, teman-temannya Indi begitu ya, kawan-kawan wanita muda yang ada di luar sana yang mungkin memiliki mimpi yang sama, melihat gegap gempita dari Labuan Bajo, tetapi mereka tidak tahu where I have to start, begitu. Mulainya dari mana itu? Jadi selagi Indi ada dan sudah terlibat langsung dalam industri pariwisata, mungkin bisa membagikan pengalaman Indi. Iya, betul. Kalau pertanyaannya tadi di mana kita harus memulai, itu yang pertama tuh dari dirinya kita sendiri. Kita harus percaya diri dulu dengan kemampuan apa yang kita punya. Karena kalau misalnya kita sudah percaya diri, itu orang tuh pasti akan percaya juga dengan kita. Betul tidak? Iya. Orang yang kelihatan percaya diri, orang lain tuh pasti akan percaya dia juga untuk melibatkan orang tersebut di berbagai kegiatan atau bahkan di sebuah keputusan misalnya. Kalau kita tidak terlihat percaya diri, orang tidak akan mau minta pendapatnya kita, betul kan? Nah, seperti itu. Yang pertama itu percaya diri dan juga jangan belajar langsung ke hal-hal yang besar, tidak usah. Kita belajar saja dari hal-hal yang kecil, atau contohnya tadi untuk bahasa Inggris, belajar saja dari bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, seperti itu. Lebih banyak lagi relasi dengan teman-teman, jangan cuma tinggal di rumah lah istilahnya. Main keluar, karena kalau kita cuma di rumah, kita tidak akan dapat feedback apa-apa, tapi kalau kita sudah mulai main keluar, berdiskusi seperti ini contohnya, itu kita pasti dapat feedback yang baru dan juga dapat pengetahuan-pengetahuan yang baru lah, seperti itu. Itu kita tidak bisa berjalan sendiri begitu, membutuhkan orang lain. Skema yang disebut dengan kolaboratif gitu ya. Betul. Dan itulah mengapa saya langsung memilih Indi sebagai salah satu sumber ya di tahun 2023. Karena memang saya amati bahwa anak-anak muda kita ini memiliki potensi, dan kisah-kisah inspiratifnya itu kalau dibagi ya, itu sangat positif untuk bisa didengar oleh orang lain begitu Indi. Karena saya amati bahwa memang dari sekian banyak hotel yang ada sekarang, dan juga ada 30 hotel berbintang 5 yang sedang dibangun dan akan di running atau beroperasi beberapa tahun lagi, itu membutuhkan jumlah tenaga kerja anak-anak kita yang paling banyak. Dan kalau bekerja di hotel, ya itu bisa saja 50-50, 50%-nya laki-laki dan 50%-nya perempuan. Betul. Nah, pertanyaannya seberapa siap kita
Iya, betul. keterampilan anak muda kita, seberapa siap ke kita begitu. Nah, sehingga mungkin ini juga ada hal positifnya ketika ini memberikan gambaran bahwa memang persiapan kita yang paling tidak bahasa Inggris begitu lah Iya, ya. Tapi betul, yang betul. menarik tadi itu bahwa when you trust yourself, then other people will trust you ya. Iya, Jadi kita betul harus itu. percaya diri dulu nih. Harus percaya diri dulu, seperti Tapi itu. ini kalau berbicara tentang percaya diri ini, kalau seandainya kita tidak punya apa-apa, bagaimana? Kita harus percaya juga kok. Iya, kita harus percaya. Betul kayak. Oke. Kita harus percaya. Ya, Maksudnya ya. ketika kita memang kosong, misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris nih, salah satu contohnya. Ya. Kita percaya diri sejak kita bisa. Kasih afirmasi ke diri bahwa kita bisa. Oke. Terus kita mulai untuk belajar dari hal-hal yang Oke, kecil. oke. Seperti itu. Iya. Yang penting jangan menipu diri sendiri. Betul, jangan menipu Sudah diri tidak sendiri. tahu tapi seakan-akan tahu itu berbahaya Nah, gitu ya. gunanya itu harus belajar. Belajar. Kalau sudah tahu kita tidak bisa, itu harus belajar Hmm. dari hal-hal yang kecil seperti Oke. itu. Dan yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Cindy, teman-teman semua dimanapun Anda berada, yaitu perihal atau tentang relasi ya. Iya, relasi, Pertemanan. pertemanan. Jadi kita itu seperti kalau teman-teman lihat ubur-ubur itu yang di laut ya, Iya. dia itu berenangnya begitu. Nah, jadi kita itu harus membuka Iya, ya, betul. kita harus berelasi dan lain sebagainya. Dan begitu teman-teman menonton ya tentang Indi, ini nanti udah kalian punya teman dan you can ask to Indi gitu ya kalau Iya. seandainya ada informasi begitu. Betul, Nanti boleh, Indi boleh. Facebooknya apa Indi? Facebook atau IG nih? IG boleh lah. IG. Facebook sama IG Cindy Pangge, CINDY Mhm. PANGGE. Cindy Oke, Pangge. yang penting Cindy jangan merasa terganggu ya kalau ada Tidak, teman-teman justru yang ini. justru saya kalau misalnya ada teman baru itu Ya. sangat amat terbuka. Ya. Kayak nih nanti dalam 1 jam ke depan saya ketemu dengan orang baru dan itu kita belum pernah ketemu sebelumnya. Ya. Cuman beliau ini dia kerja di travel agent juga ya ketemu untuk sharing lah ya Betul. pengalaman dia karena dia lebih senior. Mhm. Jadi pengalaman dia selama kerja di travel agent seperti apa, Ya, betul. cara dia handle tamu seperti apa. Ya. Karena kalau misalnya Cindy handle tamu kan misalnya dengan cara A, tapi kalau misalnya kita tidak ketemu orang, Ya. tidak sharing, tidak berbagi, Ya. kita tidak tahu cara kita ini apakah sudah benar atau masih ada cara lain lagi Betul. yang lebih benar seperti itu. Jadi Iya. ya itu tadi gunanya relasi. Iya. Dan apa yang disampaikan oleh Cindy, sahabat semua, ini bukan membual ya, artinya bukan Iya. hanya omong di mulutnya saja. Karena itu dibuktikan sore ini, saya begitu sore jam berapa? Sore, jam 3 ya? Iya, jam 3. Jam 3 teman-teman saya mengontak Cindy, bilang, hey Cindy, kita let's have a series podcast yuk gitu. Ya, Cindy mau dan kita sekarang ini berada di belakang Waterfront. Tepatnya di depan sana ada hotel apa namanya? Merora ya. Merora. Dan Iya. kita tadi jalan dari depan sana mencari spot yang paling bagus dan memang Waterfront ini sudah luar biasa Iya. untuk berbagi inspirasi, berbagi informasi begitu ya. Dan setidaknya memberikan motivasi kepada teman-teman orang Iya. muda. Sedikit dari yang dibagikan oleh kami dan berharap ini bermanfaat gitu ya. Amin. Oke, apa yang mau disampaikan Cindy untuk anak-anak muda kita? Yang pertama harus membuka diri, percaya diri, Ya. mulai belajar dari hal-hal kecil, Ya. dan juga semoga teman-teman nanti bisa menjadi agen perubahan ke depannya. Luar Dan biasa. harapan lainnya itu semoga apa yang dikerjakan oleh kita saat ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Dan juga banyak sekali nih harapannya. Nggak apa-apa Indi, ya, yang penting positif lah. Iya, betul. Harapannya itu nanti kita anak-anak muda bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Ya. Kita jangan selalu menunggu untuk dari pemerintah misalnya untuk ayo ikut sosialisasi, ayo ikut penyuluhan. Tapi kita mengajukan diri untuk kayak mengajukan diri misalnya ke dinas pariwisata, apa kita butuh ini, Ya. butuh itu. Karena saya yakin pemerintah juga pasti akan memfasilitasi kita Oke. untuk hal-hal tersebut. Oke. Selama hal-hal yang kita minta itu hal-hal yang positif, pasti akan didukung seperti itu. Dan juga ya pariwisata ke depannya semakin naik sehingga tamu-tamu juga semakin banyak yang Betul, datang ke betul. Labuan Bajo. Iya. Seperti itu. Oke, ya luar biasa akhirnya ya Cindy tentu sebagai tuan rumah dari Mau Berbicara Podcast channel YouTube yang sekarang ini teman-teman saksikan, kita mengucapkan terima kasih ya karena Cindy sudah Iya. meluangkan waktu tadi seharusnya sudah pulang rumah tapi Cindy mau berbagi informasi kepada kita semua dan ini adalah luar biasa atas kerelaan dari Cindy berada bersama kita di malam ini di Waterfront Beach gitu luar biasa sekali. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Terima Thank you, kasih juga Cindy. sudah mengundang Kak.